Kenapa orang itu tertarik, kenapa orang itu nggak tertarik, saya harus melihat dari sudut pandang si customer. Kebanyakan sales tidak mempunyai kemampuan berempati terhadap tentang customer. Kita istilahnya kayak membaca pikiran customer. Oh, ini tanpa berkata-kata gitu ya, Coach? Tanpa berkata-kata. Atau mungkin juga dengan bertanya. Tapi kita berusaha untuk memahami semua rata-rata yang saya temukan ya, buku-buku di luar negeri, sering banget membuat istilah namanya business case. Saya juga sampai waktu itu juga ketika pernah mengajar di salah satu perusahaan global dunia, yang kebetulan ada konsultan dunia yang meng-hire saya, dia nyebut juga business case. Saya awalnya tidak mengerti apa istilah business case. Business case itu kalau di bahasa dunia adalah sesuatu yang mau kita tawarkan sama customer, itu namanya business case. Jadi kita menawarkan sesuatu. Nah, menawarkan sesuatu kepada customer itu disebut business case, isinya ada apa aja. Overnya harus ada satu. Kita harus kasih tahu apa nilai tambahnya yang mereka dapatkan, gitu ya. Yang kedua adalah teknik untuk menggali problemnya. Ini menurut saya tidak sales kebanyakan. Karena kalau sales kebanyakan rata-rata tidak memakai metode ini. Saya pun cenderung tidak memakai metode itu. Yaitu dia memakai konsep. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda, sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Melani di dalam YouTube channel Coach Antoni Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, sahabat sales, kita ini masih ngebahas buku lagi ya. Kali ini ada buku menarik nih tentang sales yang akan kita bahas dari Daniel H. Pink. Judulnya To Sell is Human, The Surprising Truth About Moving Others. Wah, ini buku tentang apa ya? Siapa sih Daniel H. Pink ini? Yuk kita coba langsung tanyakan aja ya dengan Coach Arif. Sebelumnya kita lihat yang mau lihat berikut ini dulu ya. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada. Saat ini sudah ada bersama saya Coach Antoni Arif. Halo Coach. Halo. Coach, kita mau bahas summary buku lagi nih. Buku lagi nih. Nah, kita mau ngebahas buku yang menarik nih. To Sell is Human. Kenapa buku ini menarik? Di buku ini sebenarnya Daniel Pink ini salah satu yang saya kenal dia itu bukan dari buku selling sebenarnya. Oh ya. Awalnya saya taunya tentang Drive, tentang buku Drive yang bagaimana tentang memotivasi seseorang, karena motivasi menurut dia itu dengan dimotivasi diiming-iming duit itu nggak menarik lagi buat dia. Maka dia ada buku judulnya Drive, tapi kita tidak membahas buku itu. Yang kita bahas justru buku To Sell is Human. Nah, buku ini membahas tentang bahwa jualan itu bukan hanya tugas sales. Oh, oke. Jualan itu tugas semua orang di perusahaan. Jualan itu berlaku untuk everybody. Makanya judul bukunya To Sell is Human. Jualan itu ya human banget, manusia banget. Manusiawi lah ya. Dan memang harusnya banyak setiap orang menjual. Seorang bayi nangis juga menjual ya? Gitu loh, untuk minta susu dan sebagainya. Nah, jadi dalam buku ini menjelaskan ada 3 keterampilan utama dalam penjualan. Jadi keterampilan pertama adalah namanya attunement. Attunement adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perspektif orang lain. Nah, kayak gimana nih? Ini konsepnya kayak NLP banget gitu. Jadi saya memahami persepsi customer. Oh, oke. Kenapa orang itu tertarik, kenapa orang itu nggak tertarik, saya harus melihat dari sudut pandang si customer. Kebanyakan sales tidak mempunyai kemampuan berempati terhadap tentang customer. Kita istilahnya kayak membaca pikiran customer. Oh, ini tanpa berkata-kata gitu ya, Coach? Tanpa berkata-kata. Atau mungkin juga dengan bertanya. Tapi kita berusaha untuk memahami sebenarnya perspektif dia apa. Sehingga ketika kita jualan jadi lebih mudah. Ya. Yang kedua ada yang namanya buoyancy. Yang kedua namanya buoyancy. Nah, ini namanya agak aneh nih. Buoyancy adalah kemampuan untuk tetap positif dan termotivasi meskipun menghadapi penolakan. Alias mental tembok tuh ya. Iya, iya. Jadi ketika menghadapi masalah pokoknya maju. Karena sales yang baik memang gitu ya. Satu, dia punya kemampuan memahami orang lain. Ya. Kedua, punya kemampuan resilient. Dia bisa fight, dia bisa maju. Nah, yang ketiga adalah kemampuan clarity. Kemampuan clarity adalah kemampuan untuk memahami, untuk mendapat kejelasan dari apa yang ada di pikiran konsumen. Kayak saya kasih contoh dia paling gampang gini, paling gampang contoh.
Ingat nggak waktu itu ada satu project yang orang ngomong gini, saya butuh supaya tim sales saya konsistensi. Masih ingat? Ya. Nah, saya kan tanya tentang konsistensi. Pertanyaannya adalah, saya kan nanya, maksudnya konsistensi di bagian yang mana? Iya, supaya dia ngejalanin pekerjaannya konsisten. Saya nggak nangkep itu. Loh, karena kita lihat depan mata, ya dia tuh konsisten. Konsisten yang seperti apa konsisten? Mungkin prosesnya ya. Nah, Sama. itu makanya kenapa kita nggak boleh menduga. Tugas kita bertanya. Di konsistenin yang mana? Bagian mana yang perlu di konsisten? Ya dia melakukan tindakan yang salah, konsisten juga bisa dong. Nah, makanya saya tanya, yang bagian mana yang konsisten? Dari prosesnya itu. Dari proses itu. Nah, itulah yang harus dimiliki seorang sales. Bukan cuma sekedar bicara. Maka kata kuncinya cuma 3 tuh. Di situ nggak ada kemampuan untuk jualan kan? Ya adalah kemampuan untuk memahami orang. Resilient. Kemampuan 3 adalah kemampuan mendengar dan menggali informasi biar clear. Nah, itu harus dimiliki seorang sales. Ya. Setelah mereka punya 3 karakter tersebut, yang paling penting lagi adalah kemampuan mereka untuk menemukan problem. Apa problem customer? Ujung-ujungnya sebenarnya setiap sales kalau kita lihat, ujung-ujungnya harus punya kemampuan menggali problem dari customer. Karena kalau dia tahu problemnya apa, maka jualan lebih gampang. Nah, di dalam buku ini dia cuma meminta adalah sebelum menggali dalam adalah melakukan riset dulu tentang customer. Oh, di riset dulu. Riset dulu. Kalau project kita mau deketin project apa, projectnya apa, kita gali problemnya apa dan sebagainya. Yang kedua baru mengidentifikasikan masalah mereka apa. Yang ketiga baru kita berikan wacana atau informasi bahwa ini bisa menjawab problem itu. Gitu, Bu. Tadi kan Coach sempat ngomong di awal, dalam satu perusahaan tugas muncul bukan hanya sales, tapi semua ya. Ini kan sama ya dengan beberapa klien kita juga gitu ya, Coach, yang pernah minta ke kita ke korpora untuk pelatihan, malah bukan untuk tim salesnya, malah ya pelatihannya untuk sales for non sales. Iya, sales for non sales. Nah, ini dari buku ini bagaimana itu Coach mereka yang ya buku ini mengajak kita tadi ya bagaimana mempunyai karakter itu. Nah, kemudian punya kemampuan bertanya, jadi dilatihlah kemampuan bertanya. Dan yang paling penting kalau semua rata-rata yang saya temukan ya buku-buku di luar negeri sering banget membuat istilah namanya business case. Saya juga sampai waktu itu juga ketika pernah mengajar di salah satu perusahaan global dunia yang kebetulan ada konsultan dunia yang meng-hire saya, dia nyebut juga business case. Saya awalnya tidak mengerti apa istilah business case. Business case itu kalau di bahasa dunia adalah sesuatu yang mau kita tawarkan sama customer. Itu namanya business case. Jadi kita menawarkan sesuatu. Nah, menawarkan sesuatu kepada customer itu disebut business case, isinya ada apa aja. Overnya harus ada 1. Kita harus kasih tahu apa nilai tambahnya yang mereka dapatkan. Gitu ya. Yang kedua adalah kita berikan data dan bukti. Supaya menunjukkan bahwa dengan cara ini akan terjadi peningkatan penjualan. Dan yang ketiga adalah membuat proyeksi keuntungan atau yang disebut namanya benefit cost ratio. Nah, kebetulan korporat juga bisa melakukan itu. Jadi kalau pada saat kita jualan, kita nunjukin apa benefit cost ratio kalau memakai jasa kita. Nah, itu yang dipakai. Begitu juga kayak kemarin nih, contoh yang paling gampang, Bu. Ibu masih ingat kan pelatihan penyedap rasa? Dia pelatihan penyedap rasa itu kan dia punya satu ingredient produk tertentu. Ya, produk dia bisa meningkatkan rasa sampai 3 kali lipat. Jadi bisa meningkatkan, mengenhance rasa. Berarti kalau bisa mengenhance 3, berarti terjadi penghematan berapa kali? Bisa lebih dari 30%, bisa sampai 50%, bisa sampai 60%. Nah, itu dihitung biayanya. Selama 1 tahun mereka kalau pakai produk kita, dia terjadi penghematan berapa? Itu disebut namanya proyeksi keuntungan. Nah, jadi sales itu yang bagus adalah membuat bagaimana proyeksi keuntungan. Kalau dia pakai produk kita, keuntungannya apa? Dan kerugian apa? Kalau pengurangan biaya apa yang akan terjadi kalau pakai produk kita? Itu harus dihitung. Dan itulah makanya rata-rata produk-produk mahal bisa laku karena konsepnya pakai ngitung cost benefit ratio atau proyeksi keuntungan. Oke.
Berarti penting ya buat proyeksi keuntungan ya. Nah, yang menarik Bu ya, di dalam buku ini dia tuh teknik untuk menggali teknik untuk menggali problemnya ini menurut saya tidak sales kebanyakan. Karena kalau sales kebanyakan rata-rata tidak memakai metode ini. Saya pun cenderung tidak memakai metode itu. Yaitu dia memakai konsep 5 why. Nah, 5 why itu biasanya dipakai untuk menemukan apa root cause problem. Jadi misalkan dia bilang gini, oh saya punya problem nih dengan mobil ini. Oh, kalau saya boleh tahu, kenapa problem itu begitu penting buat Anda? Kenapa problem itu bisa terjadi? Nah, ketika dijawab, oh problem tersebut terjadi karena pemakaian sekian lama. Kenapa pemakaian kenapa sih kenapa masalah itu begitu penting gitu ya? Nah, itu yang ditanya terus sampai 5 kali why. Jadi kenapa problem itu bisa terjadi? 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 5 kali. Nah, itulah konsep yang dipakai Daniel Pink. Kalau saya secara pribadi sih, saya nggak pakai teknik itu, Bu. Kecuali untuk menggali, menemukan akar masalah dari problem. Kalau dia menemukan dengan cara itu, metodenya dia. Mungkin saya nggak paham, mungkin metode dia, metode konsultan, maka dia pakai metodenya 5 why. Nah, itu yang membedakan daripada buku sales pada kebanyakan. Begitu, Bu. Intinya bukunya itu. Oke, ya menarik sekali ya Coach Arif ya. Berarti bagaimana kita membuat dalam satu corporate itu penjualan bukan hanya dari tim sales ya, tapi semua bisa terlibat. Gitu ya. Yang paling utama mungkin dari satu memahami customer, memahami pemikiran ya, dibuat gitu dulu ya. Kita ini sebagai corporate kita harus memahami dulu customer kita gitu kali ya Coach ya, baru masuk ke skill yang lain, punya kemampuan resilient, kemampuan bertanya gitu ya Coach ya. Oke, wah menarik banget ya sahabat sales. Nah kalau sahabat sales punya pertanyaan seputar buku yang kita bahas kali ini, yuk langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita ya. Dan kalau ada yang sudah menerapkan ya Coach ya dari apa yang kita sampaikan dari buku ini nih, nah mungkin ada sahabat sales yang mau memberikan komentar, yuk langsung aja berikan komentar di YouTube channel kita ini supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Oke, dengan saya Namilani dan saya Coach Antoni Sari mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performa. Bye-bye.